Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tujuh orang tewas tertimpa longsor di Mimika. Gedung sekolah di Pegunungan Bintang dibakar organisasi Papua Merdeka. Polda Papua akan tempatkan polisi baru untuk mengamankan pilkada serentak. Musibah longsor Minggu dini hari terjadi di Kampung Utikini, Kabupaten Mimika. Longsor terjadi akibat curah hujan yang terus-menerus turun di Kabupaten Mimika. 7 orang dilaporkan meninggal dunia. Mereka adalah pendulang emas tradisional yang selama ini mencari emas di sekitar area pertambangan milik PT Freeport Indonesia. Ketujuh orang yang meninggal terdiri dari 2 anak-anak dan 5 orang dewasa. Mereka saat itu hendak menyeberang Kali Kabur. BPBD, Badan Bencana Daerah, dan juga Dinas Sosial untuk melakukan mitigasi dan investigasi awal ke atas. Mudah-mudahan besok mereka bisa naik ke atas dan bisa melakukan semua itu. Dan sesudah itu apa yang nanti dirasa yang harus kita lakukan pemerintah yang harus melakukannya nanti kita akan lakukan. Kurang lebih seperti itu. Kami juga sudah menghimbau sebenarnya sebelumnya. Minggu yang lalu saya sudah minta kepada tim kita untuk naik ke atas. Dan mereka sudah naik ke atas. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya bergeser dari daerah-daerah yang rawan longsor. Dan kejadian hari ini sebenarnya kekhawatiran yang sudah kami prediksi. Kekhawatiran yang kita sudah prediksi. Curah hujan yang terus-menerus dan daerah-daerah yang betul-betul rawan longsor itu udah kita prediksi titik-titiknya dan ternyata betul titiknya yang jadi hari ini tuh ada beberapa titik ya yang longsor, tapi yang ada korban hanya di titik yang di Utikini itu saja. Bupati Mimika mengimbau warga di sekitar lokasi agar tidak mendulang emas di area Kali Kabur karena rawan longsor. Pemerintah daerah saat ini sudah memetakan beberapa titik di Kabupaten Mimika yang rawan longsor dan banjir karena curah hujan sangat tinggi sejak 2 bulan terakhir. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan dibakar oleh kelompok organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka masuk ke dalam bangunan Sekolah Dasar Negeri Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Sabtu lalu. Mereka membakar sekolah diawali dari sebuah ruang kelas. Organisasi Papua Merdeka itu di bawah pimpinan Jender Siktaop alias Usoki. Kapendam 17 Cendrawasih, Letkol Chandra Kurniawan mengatakan pembakaran sekolah ini mencerminkan kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas. Bahwa benar, Gerombolan OPM telah membakar gedung sekolah SMP Negeri Okbab bertempat di Kampung Bagbon, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli sekitar pukul 11.30. Memang dengan sengaja Gerombolan OPM ini telah membakar agar anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah. Untuk itu, saat ini aparat keamanan TNI Polri sedang melakukan pengejaran terhadap gerombolan pelaku pembakaran gedung sekolah ini. Sebelumnya, OPM juga melakukan aksi penembakan terhadap Senus Lapitalen 6 Juni 2024 lalu di Distrik Borme. Igobat Momolin melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kapolda Papua melantik 489 anggota Bintara Polri di lapangan SPN Polda Papua.
Ratusan bintara Polri ini nanti akan ditugaskan mengamankan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan November mendatang. Mereka terdiri dari 294 anggota Polda Papua dan 195 Polda Papua Barat. Pilkada serentak di Papua selama ini rawan konflik antara massa pendukung. Polri serta TNI sudah memetakan sejumlah daerah yang rawan konflik. Kebijakan saya kemarin saya disampaikan kepada Karo Esdem, mereka diberikan libur sebentar, langsung kembali di Polda Papua semua. Akan dibagi dalam 3. Nanti yang mau masuk ke Brimob langsung ditaruh di Brimob. Pola pembinaan dan pengawasannya. Yang 2 dibagi dalam 1 di Biro Esdem, yang lain di Samapta. Ini kita persiapkan semua sampai dengan pelaksanaan pemilu kada bulan November. Setelah itu mereka akan ditempati di beberapa daerah. Saya minta utamakan nanti untuk memperkuat yang ada di Provinsi Papua dulu. Tetapi nanti kita juga lihat, nanti ada yang mau kembali ke gunung, ada yang mau ke puncak, tentunya akan kita berikan. Ini sambil berjalan kan waktunya masih cukup panjang sampai November, tetapi kami akan siapkan mereka khususnya sementara waktu untuk pengamanan pemilu kada. Nanti 294 bintara Polri khusus Polda Papua akan menjalani pembinaan lanjutan di Polda Papua. Sedangkan untuk daerah rawan, Kapolda meminta agar anggotanya terus melakukan patroli rutin untuk menjaga Kamtipmas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.